Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman yang akan kami dengarkan ini, agar dapat mengajarkan kami dan membuat kami dapat berubah seturut dengan perintah-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Selamat malam bagi kita semua. Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Kalau kita bisa lihat di layar nanti akan ditunjukkan bahwa judul saya itu adalah comfort zone. Siapa yang tidak asing dengan istilah comfort zone? Ada yang belum tahu apa istilah comfort zone? Boleh angkat tangannya? Kalau kalian belum tahu apa itu comfort zone. Saya yakin dan percaya teman-teman semua tahu apa itu comfort zone. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu zona nyaman. Saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, ada nggak dari kalian yang pernah mengalami atau pernah berada di situasi di zona nyaman tapi ingin keluar? Apakah teman-teman itu berhasil atau malah terjebak di dalam zona nyaman tersebut? Saya ingin mengundang 2 orang yang berani bersaksi tentang apakah dia bisa keluar dari zona nyaman tersebut atau dia malah terjebak di dalam zona nyaman tersebut. Terserah itu cerita tentang apa aja, tapi itu adalah pengalaman pribadi. Saya ingin memanggil khususnya untuk senior, untuk maju ke depan. 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ayo siapa saja boleh maju, siapa saja kalau ingin berbagi kisah atau ingin kesaksian sedikit. Apakah mereka pernah berada dalam situasi zona nyaman tapi ingin keluar, tapi mereka antara berhasil atau justru terjebak di dalamnya? Oke, ada 1 lagi dari laki-laki. Pada 1 lagi dari perempuan? Oke, ada 1 lagi. Oke, dengan siapa? Rian. Oke, boleh diceritain sedikit. Apa tuh zona nyaman yang dihadapi? Oke, bagi saya zona nyaman yang menurut saya adalah zona nyaman saya yaitu saya lebih milih Unai daripada Unclub. Sedangkan di Unclub dekat rumah sama banyak saudara yang ada di Unclub. Sedangkan di Unai saya tidak tahu siapapun dan menurut saya itulah kisah yang menurut saya keluar dari zona nyaman ke zona yang belum tahu apa-apa. Oke, terima kasih. 1 lagi, siapa? Selamat malam bagi kita semua. Nama saya Helty Selvianti Zai, saya tingkat 4 jurusan akuntansi. Menurut saya zona nyaman saya saat itu ketika saya sudah tamat SMA tetapi belum ada niat untuk melanjut dan memutuskan untuk kerja di Batam. Nah, seperti yang mungkin sebagian teman-teman tahu di sini, Batam itu gajinya ya lumayan untuk setingkat kita muda-mudi yang saat ini. Dan pada saat itu ketika aku sudah bekerja dan mendapatkan gaji, kalau misalnya full kerja 1 bulan itu bisa dapat 8 juta. Dan kalau gaji pokoknya itu 4.100.000 karena di Batam itu kan pakai UMR. UMK. Nah, tapi pada saat itu saya berpikir kalau saya terus-terus di sini dan terus saya jadi kerja sama orang lain, jadi kayak gak ada perkembangan atau ya nggak bisa lah aku keluar dari zona nyaman saya saat saya saat itu. Ya. Jadi saya memutuskan untuk kuliah di Bandung dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa melanjutkan pendidikan saya sampai semester 7 sampai pada saat ini. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Nanti kalau udah selesai boleh ke ruang persiapan ya. Oke, terima kasih untuk sedikit kesaksian dari kedua teman kita yang dia bersaksi bahwa dia berhasil keluar dari zona nyamannya dan sekarang mereka berada di Unai, berkuliah. Ya, terlihat dari mukanya mereka kedua bahagia ya. Oke. Saya ingin membawa pikiran kita untuk kembali ke beberapa tahun belakangan ini
ke tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020? Covid, betul sekali. Apa yang terjadi pada kita saat Covid? Oke, kita dipaksa untuk melakukan yang namanya isolasi mandiri atau kita melakukan segala sesuatu dari rumah. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Kita merasakan cukup resah. Kita merasakan kayak ini tuh bukan kebiasaan kita. Kita melakukan sesuatu di luar dari kebiasaan kita. Tetapi keadaan memaksa kita untuk berada di rumah. Kita harus melakukan segala kegiatan kita, baik bekerja, belajar, bermain, bahkan untuk berkomunikasi dengan teman, kita dipaksa harus melalui media sosial. Atau maksudnya kita harus berada di rumah. Nah, karena hal tersebut, terjadilah kebiasaan-kebiasaan baru yang membuat seseorang merasa bahwa dia menemukan zona nyamannya yang baru. Yakin dan percaya, pasti ada salah satu dari teman-teman kita yang ada di sini merasa bahwa lebih asik di rumah ketimbang berada di sini setelah kita melewati COVID-19. Mungkin ada yang awalnya saat kita melakukan pelajaran online, daring, kita berpikir, aduh kapan sih kita offline, kapan sih kita bisa bertemu dengan teman di sekolah. Tetapi setelah kita melewati fase pandemi tersebut, kita malah berpikir, aduh ngapain sih harus offline, capek, mending di kamar. Kalau kelas tinggal bangun, pakai baju setengah formal doang, bawa boxer, terus kalau mau mandi nggak usah, karena kan nggak kelihatan di kamera. Makan juga bisa sambil belajar, jadi kamera hanya dibuat sejidat atau semata, terus dibawanya makanan, ngunyah. Nah itulah zona nyaman yang baru tercipta karena keadaan. Kenapa saya mengambil judul khotbah ini? Karena kita bisa sangkut pautkan dengan kisah Alkitab, salah satunya adalah Yunus. Nanti kita akan cerita ke Yunus. Sebelum itu, saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu apa sih itu comfort zone. Ada seseorang manajemen bisnis yang mengeluarkan teori, dialah pencetus pertama kali mengeluarkan kata comfort zone, yaitu Alasdair White pada tahun 2009. Di mana dia memberikan arti yaitu zona nyaman adalah keadaan saat segalanya terasa akrab dan mudah sehingga Anda tidak mengalami banyak stres. Nah, zona ini memberikan Anda kepastian, rasa aman, perasaan familiar saat menjalani suatu aktivitas baik di kerjaan, bersama teman atau sehari-hari. Kondisi ini menjadikan Anda bisa melakukan banyak hal karena Anda merasa bahwa performa Anda itu stabil tanpa adanya tekanan. Saya akan masuk ke saya akan membawakan sebuah ilustrasi. Sebenarnya bukan ilustrasi, ada sebuah eksperimen yang dibawakan oleh John H. Calhoun yang dia sebut eksperimennya itu adalah Universe 25. Dan ini eksperimen yang dilakukan pada tikus pada tahun 1972. Jadi eksperimen ini kita bisa lihat di layar. John ini membuat sebuah kandang yang cukup besar, di mana kandang itu bisa memuat sampai 3.000 tikus di dalamnya. Tapi pada awalnya dia hanya meletakkan di dalamnya 4 ekor tikus. Lalu kemudian, nah di sini di layar bisa teman lihat bahwa John ini memberikan supply dan menjaga tikus itu dengan baik. Dia memberi makan, memberi minum, memberikan tempat tinggal, membersihkan kandangnya, menjaga dia dari predator, dan mengatur suhu agar tikus itu bisa nyaman berada di kandang tersebut. Lalu selanjutnya pada saat eksperimen ini berlangsung, itu terjadi 4 periode atau ada 4 tahap. Yang pertama tadi adalah penyesuaian diri, di mana hanya 4 tikus yang ada di dalam. Lalu tahap kedua adalah saat tikus udah mulai biasa berada di lingkungan tersebut. Dia udah mulai beradaptasi, dia udah mulai berproduksi, udah mulai bertambah banyak. Lalu masuklah ke fase ketiga, di mana fase ketiga ini terjadi pada hari ke-315, di mana tikus-tikus udah mulai merasa mental mereka ini terganggu. Seperti insting mereka sudah mulai tidak benar lagi. Mereka sudah mulai saling gigit-menggigit,
saling serang menyerang karena mereka sudah tidak tahu mau melakukan apa. Mereka selama di kandang, mereka tidak melakukan banyak hal. Mereka hanya makan, tidur, dan kawin-mawin. Hingga sampailah pada tahap keempat, itu terjadi pada hari ke-500 sekian, bahwa berhentilah puncak populasi itu di 2.200 ekor. Padahal pada awalnya si John membuat kandang itu hanya bisa sampai 3.000 ekor di dalamnya. Tetapi berhenti pada populasi 2.200. Dan pada tahap terakhir, yaitu pada tahap keempat, di mana terjadi pada hari ke-1.700, disitulah terjadi yang namanya kepunahan. Jadi kenapa saya ambil contoh eksperimen ini, saat kita bisa perhatikan tikus-tikus ini diberikan kenyamanan, diberikan makanan, semua ada. Dia hanya tinggal melakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu makan, tidur, kawin-mawin, dan sebagai macam hal. Tetapi apa yang terjadi? Di kemudian hari malah kepunahan datang kepada mereka. Tikus-tikus itu saling menghancurkan, dan bukannya mereka berkembang, tetapi mereka malah hancur. Kita masuk ke kisah salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Siapa yang tidak tahu cerita tentang Yunus? Yunus adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Dalam Yunus 1 ayat 1-3 dikatakan di sana, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Kalau dari logika manusia, kita ketahui bahwa Niniwe adalah kota yang jahat, penuh dengan kriminal. Mungkin Yunus berpikir bahwa pada saat dia ingin pergi ke sana, dia berada dalam bahaya. Dan itu bukan berada di zona nyaman dia. Dia memang adalah seorang pengkhotbah, tetapi apakah dia cukup nyaman berkhotbah di hadapan orang-orang yang melakukan tindakan kriminal? Karena hal itu, Yunus memutuskan untuk lari daripada Tuhan. Sebagai pertanyaan, apakah Yunus takut? Jawabannya adalah iya. Lalu kenapa dia takut? Karena yang dia hadapi adalah orang-orang kriminal. Terus bagaimana cara dia menghadapi rasa takutnya? Mari kita masuk ke Yohanes 1 ayat 5b dan 6. Dikatakan di sana bahwa Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Seperti yang saya sudah sampaikan di pengertian comfort zone paling awal, dikatakan bahwa comfort zone adalah tempat seseorang merasa rileks, tidak memiliki tekanan, tidak memiliki beban. Sehingga Yunus memilih untuk pergi ke bawah kapal, lalu beristirahat di sana, tidur dengan nyenyak dan melupakan apa itu perintah Tuhan. Tetapi setelah saat dia tertidur dengan nyenyak, datanglah nahkoda mendapatinya sedang tertidur dengan nyenyak dan berkata kepadanya, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu bangunlah Yunus dan dia mulai melihat situasi bahwa kapalnya sudah mulai diserang oleh badai yang begitu besar. Lalu bertanyalah orang-orang yang berada di kapal itu kepada Yunus dalam Yohanes 1 ayat 8, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negeri, dari bangsa manakah engkau? Lalu Yunus menjawab, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lah setelah orang-orang yang ada di kapal itu mendengar perkataan daripada Yunus, mereka merasa ketakutan karena mereka tahu siapa Tuhan daripada Yunus. Walaupun Yunus sudah lari daripada Tuhan, dia melarikan diri untuk tidak melakukan perintah yang Tuhan berikan karena rasa takut yang ia alami, tetapi tetap ia mengakui bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan setelah dia tahu bahwa efek dari melarikan dirinya itu bukan hanya terjadi kepada dirinya. Efek negatifnya terjadi kepada orang-orang yang ada di kapal. Lalu bertanyalah orang-orang itu kepada Yunus, harus kami apakanlah kamu? Terus dia menjawab, angkatlah aku
campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dia memilih untuk keluar dari zonanya. Dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Dia memutuskan untuk angkat aku, lalu campakkanlah aku ke laut. Setelah dicampakkan Yunus ke laut, dia langsung ditelan oleh ikan besar dan badai itu pun langsung reda dan tidak menyerang kapal itu lagi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Yunus setelah dia masuk ke dalam perut ikan besar? Apakah dia menyesal? Apakah dia marah kepada Tuhan? Jawabannya adalah yang dia lakukan adalah dia berdoa. Dia mengakui semua kesalahannya, dia menyerahkan semua kesusahannya, dia berserah kepada Tuhan, dan dia meminta pertolongan pada Tuhan, dia meminta jalan untuk keluar dari perut ikan besar tersebut. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengutus ikan tersebut untuk membuang Yunus, memuntahkan Yunus ke kota Niniwe. Setelah dia sampai di kota Niniwe, Tuhan berfirman lagi, pergilah dan lakukanlah perintah yang sudah saya berikan kepadamu. Lalu Yunus memutuskan untuk pergi, dan di saat dia sudah berada di kota Niniwe, dia berdoa, lalu dia melakukan perintah Tuhan, dia membagikan firman Tuhan, dan apa hasilnya saat Yunus keluar dari zona nyamannya? Seperti yang kita bisa baca dalam Yunus pasal 3, dikatakan di sana bahwa semua orang yang ada di sana mulai berpuasa dan mulai berkabung. Tuhan memberikan Yunus itu sebuah tanggung jawab. Sama seperti firman Tuhan tadi pagi, tanggung jawab. Tanggung jawab itu diberikan kepada seseorang, memang ada resikonya. Tetapi jika resikonya bisa dilewati, pasti ada hasilnya. Sama seperti kisah Yunus ini, hasilnya telah terlihat. Bahwa di kota Niniwe banyak orang yang sudah keluar dari zona nyaman mereka. Dan mengikuti perintah daripada Tuhan. Mengikuti Yunus, mengetahui bahwa tindakan yang selama ini mereka lakukan adalah tindakan yang jahat. Zona nyaman yang mereka rasakan adalah zona yang jahat. Mungkin mereka merasa itu nyaman, tetapi bagi orang lain itu adalah sebuah tindakan kriminal. Saya akan masuk ke tokoh berikutnya, yaitu Petrus. Saya akan sedikit mengambil tokoh ini, tidak banyak. Seperti yang kita ketahui, cerita tentang Petrus, saat Petrus dan teman-temannya berada di danau, dan disitulah Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia bisa berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 22, Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Karena Petrus tidak percaya itu Tuhan, dia menyuruh Tuhan, Tuhan suruhlah aku untuk berjalan. Lalu Yesus menjawab, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi pada ayat ke-30 dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yunus mau keluar dari, maksudnya mau berjalan di atas air? Karena dia tahu di depannya adalah Tuhan, ada Tuhan Yesus di depannya. Tetapi kenapa dia bisa tenggelam? Karena rasa takutnya. Dia sempat keluar dari zona nyamannya, tapi mungkin dia ragu, apakah aku berhasil keluar dari zona nyaman ini? Apakah aku bisa melewatinya? Tetapi walaupun dia sempat jatuh, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengulurkan tangannya. Lalu Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 14 ayat 31 mengatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mungkin ini juga sama seperti kita, teman-teman. Mungkin kita terlalu bimbang untuk mengambil langkah yang baru. Mungkin satu langkah kita pikir memang biasa aja, tapi sebenarnya satu langkah yang kita lakukan adalah untuk keluar dari zona nyaman, itu adalah satu langkah yang cukup besar. Karena tanpa kita sadari, kita sudah mengubah diri kita. Kita membuat nilai kita itu di-upgrade. Membuat nilai diri kita itu bertumbuh. Karena kita berani keluar dari zona nyaman kita. Dan tokoh terakhir yang mungkin sudah disampaikan pada malam pertama kemarin oleh
Nicole, yaitu kisah Musa, di mana Musa adalah orang yang tidak pandai bicara, takut orang lain tidak percaya kepadanya, merasa tidak layak. Tetapi apa yang Tuhan inginkan dari dia, Tuhan ingin dia itu memimpin bangsa Israel. Dia itu berada di dalam zona nyamannya, di mana dia tidak biasa dalam memimpin suatu gerombolan orang yang cukup banyak. Dia biasanya hanya berada di zona nyamannya yang tidak harus berhadapan dengan hal-hal tersebut. Tetapi Tuhan katakan kepadanya, kenapa kamu harus takut? Saya sudah mengutus seorang teman kepadamu. Sama seperti judul pada malam pertama, He friended me. Tuhan selalu menemani kita. Tuhan selalu berada di sisi kita. Mungkin Tuhan terkadang mengutus seseorang teman untuk membantu kita keluar dari zona nyaman dia. Tapi tanpa pun ada seorang teman, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah teman itu sendiri. Dia selalu ada menemani kita, baik di dalam zona nyaman kita maupun saat kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah dari kisah Yunus. Apa yang kita bisa ambil? Saat dia ingin keluar dari zona nyamannya, yang dilakukan adalah dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia berdoa, dia menyerahkan semua keresahannya, dia meminta tolong kepada Tuhan, tolong Tuhan berikan aku kekuatan. Sama seperti tema kita pada Week of Prayer pada minggu ini, yaitu From Fear to Faith. Rasa takut yang berubah menjadi iman. Yang kedua adalah jangan takut karena Tuhan akan mengulurkan tangannya. Sama seperti kisah Petrus. Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya walaupun kita jatuh, walaupun kita sempat gagal waktu saat ingin keluar dari zona nyamannya, tetapi yakin dan percaya Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan kisah Musa tadi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu menemani kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kita support, memberikan kita kekuatan untuk bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Sebagai kalimat terakhir untuk penutup, saya ingin memberikan sedikit motivasi, yaitu jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Shall we kneel down and pray?